Itu ada berapa banyak Habib? Bacot, tidak sesuai data. Malu kita kayak gitu. Kita yang dengar malu, kalau yang ngomong nggak tahu malu. Artinya udah porak-poranda. Di kampung itu kok ada Habib nggak jadi. Gue lihat kampung Habibnya di Yaman sana porak-poranda. Dilanda kemiskinan, kelaparan, krisis air, krisis keamanan. Gimana tuh? Tolong. Itu ada bempernya, dikurangin sama Allah tekanannya. Oh, bemper. Jadi Habib itu sebagai bemper ya? Ah? Aduh, bemper. Ah, bemper. Mungkin maksudnya airbag, mungkin ya, bukan bemper ya. Mungkin maksud dia airbag, pelindung. Mungkin. Punya dikurangin. Makanya kalau bangsa ini mau aman, kampung kita mau aman, kita mau aman, jangan jauhi habaib. Kalau kampung kalian mau aman nih fatwa gua ya. Kampung kalian mau aman, kampung kalian mau nyaman, jangan terima Habib. Beneran. Gua bisa pertanggungjawabkan dunia akhirat tuh. Kalau kampung kalian pingin aman, pingin nyaman, jangan ada Habib. Nah, dikit-dikit dipersekusi, kita nikah dengan keluarga mereka, dipersekusi, disuruh cerai, suruh kembalikan perawang, padahal pas kita nikahi udah jebol, udah bolong. Nah, koar-koar sana sini, jual jigong. Kalau mau aman, kampung kalian pastikan jangan ada Habib. Seperti kampung gua, aman, nyaman, nggak ada Habib. Habib ceramah nggak ada di kampung gua, Habib yang tinggal di situ nggak ada. Nggak ada kampung gua, satu pun nggak ada. Kalah pamor. Makanya kemarin ada rekrutmen untuk bergabung dengan FPI, nggak ada satupun yang mau. Ada simpatisan FPI satu orang. Satu orang cuman. Dia pun pendatang, nikah ke kampung kami. Imigran dari kampung lain. Itu pun satu orang itu aja. Yang anti terhadap gua di belakang ya, satu orang cuman. Cuman kalau berpapasan dengan gua nggak berani ngomong, nggak berani. Takut kena gepalan ini. Pokoknya kalau depan gua yes, GBD dots, yes, GBD dot, yes. Kalau depan gua, cuman kalau di belakang gua banyak cerita dia. Ada kawan-kawan gua ngasih tahu, cuman gua orang ngomongin gua di belakang nggak peduli gua. Kalau berani ngomong di depan lah. Gitu. Jadi kampung gua itu aman sekali, nggak ada Habib. Bahkan di kecamatan gua itu nggak ada Habib, dan nggak terlalu diperhatikan, biasa aja. Jangan jauhi habaib, jangan musuhin anak cucu Nabi. Lah, barusan katanya habaib, ini apa hubungannya dengan cucu Nabi? Hah? Apa hubungannya sama cucu Nabi? Barusan lagi ngomong habaib. Habaib kan cucu Ubaid. Cucu Wa Ubaid. Ini ngawur nih. Kalau cucu Nabi di kampung gua ada. Masih jelas. Silsilahnya ada. Tapi bukan Habib. Nabi. Jangan jauh-jauh dari keluarga Rasulullah SAW. Begitu keluarga Rasulullah dijauhkan. Ya makanya kalau kalian nggak mau jauh dari keluarga Rasulullah, jangan undang Habib. Kalau kalian undang Habib, kalian malah dekat dengan Habib, lupa dengan keturunan Rasulullah. Malah kalian ikut-ikutan membuli keturunan Rasulullah. Malah kalian ikut-ikutan menghina keturunan Rasulullah. Kalau dekat dengan Habib. Karena nggak ada buku dari Robitoh, mereka dipersekusi, dipukulin, digamparin. Karena mereka tidak diakui oleh Robitoh, maka mereka cucu Nabi palsu, kata Habib.
Padahal yang palsu mereka, Habib. Legalitasnya cuman buku dari Robitoh. Robitoh itu disahkan oleh Belanda pada tahun 1928. Begitu. Jadi kalau ada si Lutfi ngomong, si Lutfi itu dari Pekalongan ngomongnya begini. Si Wali itu teman gua tuh. Kenapa gua panggil Lutfi? Karena lebih tua gua secara ruh. Ya, secara jasad mungkin lebih tua dia. Secara ruh lebih tua gua sama si Lutfi. Gua kasih tahu sama ente. Lutfi ngomong, kenapa Wali Songo? Termasuk disebarkan oleh si Wapi. Kenapa Wali Songo itu tidak digelari habaib? Kata dia karena mereka menyembunyikan nasabnya dari Belanda. Mereka akan dipersempit pergerakan dakwahnya oleh Belanda. Wali Songo yang pertama siapa? Namanya, coba ingat-ingat dulu. Tahun berapa dia? Tahun berapa beliau? Dan tahun berapa Belanda menggencarkan aksinya ke Nusantara? Itu kan sebelum ada Belanda. Kenapa nggak pakai nama Habib? Justru banyak Habib-Habib yang lain di masa Belanda pakai gelar Habib. Bahkan ada Habib yang diberikan jabatan oleh Belanda sebagai mufti Batavia. Kenapa aman-aman saja? Bahkan Belanda juga mengesahkan lembaga pencatatan nasab Habib ini, Rabitatul Alawiyah. Kenapa aman-aman saja? Kenapa makin gacor dakwah? Bahkan dilindungi oleh kerajaan Belanda dengan adanya Menir Uthman sebagai ante-antenya. Itu gimana penjelasannya secara ilmiah? Atau mungkin perlu ronsen? Tolong. Gimana saya harus meronsennya? Tolong tanya sama Lutfi kalau ketemu ya. Kata dia Wali Songo itu habaib. Kenapa tidak dipanggil Habib? Karena waktu itu menyembunyikan identitasnya kepada Belanda gitu. Padahal Wali Songo di awal-awal perjalanan beliau itu dalam mensyiarkan Islam belum ada Belanda. Seharusnya ketika Belanda masuk, nama Habib itu gelarnya disembunyikan. Tapi kenapa? Malah Rabitatul Alawiyah disahkan oleh Belanda. Itu jadi pertanyaan besar bagi saya. Diperkuat oleh Belanda. Kenapa? Kenapa? Kalian suka dusta. Karena biar kami bisa dapat harta. Kenapa kalian suka dusta? Karena supaya kami dibangga-bangga. Begitu juga Rasulullah dijauhkan, disingkirkan, dimusuhin. Tunggu saja. Yuk tunggu saja. Yuk kita musuhin Habib. Contoh dulu praktik ya. Ini bukan ajaran untuk membenci orang, tapi untuk membuktikan kata-kata dia. Gua udah 2 tahun nih kagak suka dengan yang namanya Habib. Paling cuman demam doang. Sebelum gua kenal Habib, sebelum gua terlalu fokus ke Habib, di Aceh banyak udah Habib. Keturunannya, turunan dari Bani Alawi. Tsunami, gempa, itu kita nggak pernah bahas, nggak pernah membenci, ya kan? Sekarang aja mereka menunjukkan reaksi terhadap kita, ya kita lawan mereka gitu. Dulu nggak ada, kita berdampingan dengan Habib dulu di sini. Siapa yang berilmu kita muliakan. Nggak ada cerita-cerita halu kayak gini dulu di sini. Habib-habib di sini malu cerita-cerita kayak gini, malu, kecuali terkontaminasi dengan Habib yang ada di tanah Jawa. Habib yang keturunan Batavia. Nggak ada. Malah kita sering canda-canda, saling tokok kepala di warung kopi. Yang sesebaya kita, dia tokok kepala kita, kita tokok kepala dia. Nggak ada dendam, nggak ada bengis, nggak ada kemarahan, nggak ada akulah cucu ini, akulah cucu itu, nggak ada.
Gua datang ke rumah Habib misalnya, Perli adiknya, bawa jalan-jalan, gua cium, gua cipok, nggak ada masalah. Saking cintanya gua waktu itu. Oh, sekarang justru kalian membeda-bedakan hingga timbul kebencian. Dulu masa-masa muda gua ada itu Hababah ya kan, gua ajak jalan-jalan naik GL Pro dulu. GL Pro sebelum CDI masih waktu masih CDI belum Newtek, masih mesin hitam itu GL Pro. Gua bawa naik itu Hababah. Gua bawa ke semak-semak, gua duduk ya kan. Cuman ingat pesan bapak gua, jangan duduk di tempat sepi. Gua bawa ke tempat yang ramai. Masih pakai platina. Gitu. GL Pro 91, gua 93 bang. GL Pro 93 gua naik. Les biru. Woi, PKI Live ya, kasih tahu kawan-kawan nih, PKI Live. Penghancur kadrun Indonesia. Penjual kopi Indonesia. Petani kopi Indonesia. Pawang kerbau Indonesia. Pembongkar kualat imitasi, PKI nih. Pembongkar karomah imitasi, nih orangnya nih, PKI. Kenapa? Kau bilang sama mama kau, sama bapak kau di rumah, mungkin senang dia. Ya, PKI nih. TJ sakit karma, bukan sakit demam bang. Kalau karma dari Habib, minum Paramek sembuh. Dimusuhin, tunggu saja. Tunggu saja, saatnya akan tiba. Tunggu apa? Tunggu bala. Bala kau ditunggu. Itulah beda ajaran Habib dengan ajaran ulama kita pribumi. Ulama kita mengajarkan kita untuk mendoakan supaya bala itu jauh. Bukan kita tunggu, bukan kita undang bala. Kalau bala sudah datang, tiada sesuatu yang bisa menghalanginya. Ya. Nopel alay gedebrus. Memang alay ini banyak sekali gedebrusnya. Tunggu saja, saatnya akan tiba. Bukan manusia yang bekerja. Ntar kalau TJ mati dibilang kualat. Ingat, kalau TJ mati bukan kualat tapi sudah ajal ya. Kalau mereka mati itu syahid. Kalau kita mati kualat. Beda ya, beda. Di langit yang bekerja bisa nolong. Jadi kalau udah Habibnya nggak dihargain, nanti jenengan punya kiai-kiainya nggak dihargain. Tunggu saja bangsa. Kalau kiai gua hargai, kalau Habib enggak. Tunggu saja. Kalian akan kualat sama kiai kami atau kami akan kualat sama kalian. Kami nggak percaya dengan karomah kalian. Cuman abal-abal. Cuman karomah alam mimpi. Wali kalian aja terkenal di alam barzah karena nggak ada yang bisa lihat. Kalau wali kami terkenal, masyhur di dunia. Kalau wali kalian masyhur di alam barzah. Untuk apa lagi udah mati ya kan? Kita butuh wali ketika kita masih hidup. Bisa ada yang membimbing, bisa ada yang menyelamatkan. Kalau sudah di alam barzah nggak perlu, karena yang menolong kita di alam barzah itu adalah amalan kita, bukan Habib, bukan wali lagi. Ya, doa anak yang soleh, solehah, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, nggak ada Habib di situ. Jadi nggak perlu gua ada wali lagi ketika gua mati, nggak perlu sama sekali. Kan Fagil Muqaddam wali mereka itu. Terkenal di alam barzah katanya. Kalau wali kita terkenal di dunia. Kualat gua.
Tolak kualat Habib pakai rimba kopi. Kalian nggak mau kualat sama Habib, beli rimba kopi. Tunggu saja bangsa ini akan gonjang-ganjing. Sampai kapan gua nunggu? Terus Pel, sampai biji peler gua tumbuh akarnya? Nggak akan. Nggak akan, Pel. Bangsa ini akan buruk, bangsa ini akan rusak. Kenapa? Di Yaman gimana buruknya? Gimana baiknya di Yaman? Coba tunjukkan, spill dong sesekali. Kelebihan di Yaman gitu, spill sesekali. Mereka kaya semua, nggak ada yang kelaparan, hidupnya nyaman, negerinya subur, tanahnya hijau. Kan sering hujan susu. Indonesia nggak pernah hujan susu, tetapi ada kolamnya. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Nggak perlu Habib. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Negeri kalian gimana? Ada kayak gitu? Nggak ada, jangan iri ya. Masyarakatnya nggak hormat. Kalau seandainya negeri kalian makmur, ngapain datuk kalian kemari? Cuman datuk-datuk kami di sini nggak sombong, karena mereka tahu bahwa ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk dihai sendiri, tapi dihai oleh segala kainat yang ada di muka bumi. Jangankan Habib, hewan aja dikasih makan oleh datuk kita. Gitu ya ikhwan. Orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah itu belum terjadi, dan semoga. Jadi kalau cinta sama Habib, kita dicintai oleh Allah. Nggak gitu konsepnya terus. Nggak gitu. Konsepnya gini. Kita disuruh mencintai segala kainat yang ada di muka bumi ini. Dengan setan jangan berburuk sangka, baik setan dalam wujud asli maupun setan dalam wujud manusia. Itu konsep hidup kami diajarkan oleh datuk kami. Cintailah segala kainat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di muka bumi ini. Ada anjing datang ke rumahmu lapar, kasih makan. Ada babi datang ke rumahmu haus, kasih minum. Ada Habib datang ke rumahmu minta sumbangan, suruh pergi. Kalau sekarang, kalau dulu siapapun yang datang disuruh jamu dengan baik, walaupun dia seekor hewan. Ya. Jadi bukan cuma Habib. Bagi kami, Habib di mata kami biasa-biasa aja sebelumnya. Tapi setelah kemari-kemari ada pemaksaan, semakin gak ada harganya. Gua melihat Habib ini sampah sekarang. Malah gua lebih betah lihat sampah. Jujur gua dari hati yang paling dalam nih. Gitu. Setelah lihat moncong-moncong kalian ini yang memaksakan orang untuk mencintai kalian dengan doktrin-doktrin bangsat, dengan doktrin-doktrin sampah, dengan provokasi-provokasi yang bertujuan untuk mengagungkan kalian, disitulah gua melihat kalian itu seperti sampah. Alhamdulillah itu belum terjadi, dan semoga tidak pernah Sudah terjadi. Gempa bumi di Aceh itu kemarin 9,8 skala Richter. Dari kedalaman laut melabuh. Udah terjadi. Dan waktu itu banyak Habib. Dan kita nggak ada dulu yang ngomongin Habib, ngehina Habib, seperti nggak ada. Kita bersaudara dulu. Apalagi gua, banyak teman-teman gua itu dari kalangan Ba'alawi di Aceh. Dari Aceh Barat sana. Bermarga seperti kau juga. Alai Idrus. Mereka juga nonton live gua, tapi mereka nggak komplain. Di Aceh sana, di Aceh Barat sana banyak sekali Alai Idrus. Dan kita masih membangun komunikasi yang baik. Buktinya paling parah tsunami tempat mereka yang paling banyak Habib. Cuman di tempat gua, di kampung, salah satu kampung di tempat gua ini nggak ada tsunami, tapi banyak juga Habib. Yang paling parah itu daerah barat sana, Aceh Barat sana itu melabuh itu. Rata semua dengan tanah. Habib-habibnya pun yang ikut tsunami.
Jadi kau nggak usah berak di medsos, Nopel ya. Bala yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan karena Habib atau tidak ada Habib, bukan karena cinta Habib atau tidak cinta Habib. Kalau mau terhindar dari banjir segala macam, bukan cinta Habib, cinta menanam. Nah, 100 pohon sehari, minimal seminggu. Itu gua ada diajarin sama datuk gua. Kalau ente mau alam ini bersahabat dengan ente, mari jaga ekosistem, jaga lingkungan, jangan buang sampah ke air, jangan buang sampah sembarangan. Yuk program penghijauan, menanam pohon, tanam bakau di bibir pantai. Bukan melihara habaib, bukan ngasih makan habaib, nggak ada. Malah datuk gua bilang, habaib itu nggak usah disumbangin, mereka nggak boleh nerima sumbangan. Dulu, maksudnya cucu Nabi. Waktu itu kan habaib masih dianggap cucu Nabi gitu oleh sebagian orang. Terjadi. Coba kita lihat nih. Dari dulu orang diajarin cinta sama habaib. Nggak ada. Datuk gua sekalipun selama hidupnya nggak pernah, kakek gua dari pihak bapak, dari pihak emak gua, dari pihak emak gua kebetulan beliau guru ngaji, nggak pernah ngajarin gua mencintai habaib. Beliau sering mengatakan cintailah keturunan Rasulullah dan juga Ahlul Bait. Siapa itu Ahlul Bait? yakni Rasulullah itu sendiri, kemudian Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ya, Hasan Husain cucu di Nabi, anak tuan la Fatimah Zura. Gitu tiap hari kakek gua nembang ya, sama rapai itu, tamborin khas Aceh itu rapai namanya, segini besarnya tuh, kayak rebana gitu. Hasan Husain cucu di Nabi, anak tuan la Fatimah Zura. Syahid di Husain tema dalam perang, syahid di Hasan kenang renjana. Nah, gitu dulu. Ya. Gitu dulu kakek gua, nggak ada ini Habib, ini itu. Di masa-masa Riji Kowar-Kowar pun kakek gua masih hidup, tapi nggak pernah komen apa-apa, nggak pernah komen apa-apa. Gua tentu lebih percaya kakek gua lah daripada Habib, ya. Kalau dibandingkan dengan si Idrus ini lebih mancung kakek gua lah. Lebih Arab muka kakek gue tuh. Kalau misalnya ngomong Arab, lebih kental dia. Dan baca kitabnya juga nggak dari kiri ke kanan beliau. Ya. Kemudian beliau nggak segan-segan negor kita. Misalnya nenek gue sama kakek gue tuh. Kakek lagi di bawah, lagi beresin apa. Kita ngaji di atas nih. Kita salah, beliau tahu. Stop dulu, tunggu dulu. Salah. Wasal. Ulang lagi, coba. Salah itu. Kakek, nenek gua juga gitu, lagi buat anyaman tikar tuh. Dia salah ngaji. Stop dulu, salah tuh. Tok lu apa nih? Tok lu woi Derus, macam betul aja. Iya si Derus. Macam betul aja dia. Jadi dulu orang diajarin cinta sama habaib. Itu pelajaran wajib. Jadi kalau sekarang ada ustadz, ada ulama ngajarin Anda nggak cinta sama Habib, udah tinggalkan, ganti ustadz yang... Enggak, begini terus. Kalau ada ulama ngajarin kita nggak cinta kepada habaib, betul kita tinggalin habaibnya, bukan kita tinggalin ulamanya. Karena betul, yang ulama itu katakan betul. Ini jangan salah-salah ya ikhwan. Kalau ada ulama di kampung Anda, tiba-tiba bilang, jangan cinta kepada habaib. Betul itu dah.
Ngapain cinta sama habaib? Buang-buang waktu, buang-buang uang, buang-buang tenaga. Kita mencintai segala kainat yang ada di muka bumi. Kalau mereka nggak terima kita cinta kepada yang lain lebih daripada mereka, untuk apa orang-orang cemburu buta? Cinta kepada orang tua kita, cinta kepada anak istri kita, cinta kepada keluarga kita, tetangga kita. Tetangga, ingat, jangan istri tetangga yang ada di pikiran kau ya. Tetangga janda, tetangga, bukan. Maksud ini dalam bentuk universal gitu ya. Hanya TJ saja yang bahas Habib, yang lain udah taubat. Bukan taubat itu. Kalau yang lain misalnya kayak si Habib Arya itu nggak bahas lagi Habib, bukan taubat. Berarti sudah tertutup hatinya. Ya, sudah tertutup. Masa TJ aja yang bahas Habib? Terima kasih Bang Heri Pras sudah muncul di sini. Bang Heri Pras bahas masalah Habib yang minum darah Nabi. Mereka kayak gitu caranya. Ketika belajar ilmu mereka pikir dengan minum itu akan membuat cerdas gitu. Misalnya ada kitab dibakar dulu, habis itu direbus, diaduk seperti kopi, udah hitam minum tuh biar hafal. Namanya juga referensinya dari kitab Sungsang yang mereka baca. Kitabnya ditulis bener loh. Pas dibaca, yakni fi dzambi minal mu'minina yakhruj. Dari kiri ke kanan bahasa Arab dibaca. Dan gue kasih tahu nih, Habib ini baca Al-Quran banyak-banyak ngaco. Dulu ada Habib datang ke tempat gua nih, ketemu sama gua nih. Namanya Habib Asli Ja'far Shodiq Lotos. Dia mengimami sholat maghrib. Pas gua dengar, aduh kacau. Ini muka Arab, kok lidahnya nggak Arab. Hancur Al-Fatihahnya. Bukan berarti gua udah benar, bukan. Gua bukan ulama, bukan Habib. Dan nggak berani nyodorkan diri jadi imam. Kecuali dalam keadaan mudarat, nggak ada orang lain. Ya. Pas gua simak Al-Fatihahnya, ya ampun, dari awal sampai amin. Itu banyak saksi itu anak-anak FPI waktu itu ada juga yang ngawal gue tuh. Gua mau ketemu sama dia itu ada masalah waktu itu. Galang donasi atas nama gua tanpa izin. Ya. Coba lihat si Bahar. Si Bahar kan berapa kali gua tantang dia suruh baca Al-Fatihah di depan publik. Akhirnya dia kemakan, dia baca. Pas dia baca, udah cerita, ana tidak sama dengan orang lain kalau baca Al-Fatihah. Ana punya sanad dari guru ana dari guru ana, guru ana dari guru ana, guru ana dari guru ana. Mulai dari dia sampai guru dia salah semua. Karena kenapa kita tahu salah? Bukan kita merasa benar, bukan. Dalam membaca Al-Quran itu ada tata caranya. Ada pemantapan makharijul hurufnya, ada tajwidnya, ada semuanya. Jadi kita tahu ini salah. Kalau enggak kan kita nggak tahu. Kenapa? Ketika engkau mendengar saudaramu membaca ayat suci Al-Quran dalam keadaan salah, wajib kau ingatkan, wajib kau tegur. Kalau enggak dosa. Di kampung gua kalau bulan Ramadan itu kan ada tadarus di masjid. Itu hanya sampai jam 12 dibolehkan menggunakan mic. Kenapa? Guru ngajinya hanya sampai jam 12 malam sanggup ngawal. Takutnya nanti kedengaran dari rumah nggak bisa datang ngajarin, dosa deh. Bukan main-main ya ikhwan ya, ayat suci Al-Quran. Contoh aja sepele, nggak usah kebalik dulu kayak Bahar baca kitab. Qalbi dengan kalbi, kalbi anjingku, qalbi hatiku. Pas dibaca kalbi, padahal maksud di situ adalah hatiku. Kan berabe itu bahasa Arab.
Ya, iya. Contoh aja bahasa Indonesia, nggak usah bahasa Arab. Kita mau bilang, hei mata kau. Coba kalau salah, hei mati kau. Aduh berapa itu? Artinya udah lain. Hah? Kita mau bilang mata kau, kebilang mati kau. Habis. Coba kalau TJ bilang, Rizik. Mau bilang mata kau, kebilang mati kau. Mati beneran dia. Mampus gua kena. Kualat sama TJ dibilang sama orang kan. Itu contoh ya. Jangan marah Bung Rizik. Saya pikir tadi kalbi artinya baharku. Sama Bung sebenarnya artinya. Kalbi. Kan ada lagunya. Yang hobi bala, yang hobi bala, hobimu bahala. Yang hobi bala, yang hobi bala, hobimu bahala. Anta kaderun, anta majnun, anta khirdun, anta kalbun. Kalbun anjing. Kalbi anjingku. Barbie baharku. Kok bisa ya? Hah? Barbie baharku. Hah? Antum babi ga, inna babi wa. Boneka Barbie gua tuh. Nggak usah lah kalbi untuk si Bahar, Barbie aja. Hah? Kan kalau komen di tempat dia jangan caci maki. Ada Barbie TIJ nih, gitu aja ya. It's fantastic. Like a plastic. It's fantastic. Oi. Bahar Inggris lu keren bang. Pakai antum. Bahasa Inggris lu keren bang. Pakai antum. Oh iya. Ana terbiasa. Bahasa Arab aja ya. Kalau enggak, ya sudah. Yani fi dzambih minal mu'minin yakhruj. Kan negara ana dulu dijajah Inggris, Bung. Dijajah Inggris sama dijajah oleh Turki Ottoman. Jadi saat negara gua itu dijajah Inggris, ya kan? Gua kabur. Gua ninggalin anak istri. Datuk gua dulu sebelum datang ke Indonesia tuh. Ninggalin anak istri. Kabur ke Indonesia dulu. Melalui Singapura. Waktu itu baru dibuka terusan Suez ya. Waktu dibuka terusan Suez itu, datuk gua kabur lewat Singapura datang ke Indonesia. Tapi kalau yang dulu-dulu yang nyebar Islam di Nusantara itu melalui Aceh. Karena Aceh dulu jalur sutra gitu. Nah, orang itu belum tahu itu pas datang kemari itu pas dibuka terusan Suez. Dari Yaman baru bisa berangkat kemari. Karena di situ nggak ada pelabuhan zaman dulu. Gitu ya. Setelah itu sampai di sini gue ngaku sebagai keturunan pejuang, darah pejuang. Padahal gue aslinya darah pecundang ya ikhwan. Jadi kalau ada orang bilang gue pecundang, gue nggak marah. Memang datuk gue pecundang. Datuk gue dulu meninggalkan negerinya, meninggalkan kampung halamannya karena dijajah, karena perang. Kemudian gue datang ke Indonesia, gue ngaku-ngaku keturunan pejuang. Kan lucu ya ikhwan. Lucu sekali. Kalian tertawa dong, lucu. Tertawa dong, lucu. I am babi ga, inna babi wa. Like a plastic, it's fantastic. You can like my hair, I am bibatebe. yakni fi zambihi minal mu'mini yakhruj. I am babi ga,
in a Barbie world. Like a plastic, it's fantastic. Ayung Faiko, ente apa? Ayung Faiko, ente apa? Begitu Habib ya ikhwan, biar kalian tahu banyak halu. Makin ganti ustadz yang lain banyak ustadz. Agak bodoh gak apa-apa. Dan kalian nggak usah takut. Awas kamu nanti kualat, itu sudah pasti di kolom komentar. Awas nanti nggak dapat syafaat, sudah pasti itu. Kita nggak butuh syafaat dari Habib. La ya ikhwan, wallahi tidak butuh syafaat dari Habib. Kita berharap syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ente mau syafaat dari Rasulullah, kata mereka. Kenapa ente membenci anak cucu Rasulullah? Kita tidak membenci anak cucu Rasulullah. Kita tidak mengingkari nasab daripada zuriyah Rasulullah. Justru karena kita cinta terhadap zuriyah Rasulullah, orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai zuriyah Rasulullah tetapi palsu, kita ingkari, wajib hukumnya. Nggak boleh kita percaya penipu ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Nggak boleh. Orang-orang yang berdusta atas nama Nabi Muhammad nggak boleh kita percaya ya ikhwan. Nggak boleh. Kalau kita cinta kepada Nabi, kalau kita cinta kepada Rasulullah, jangan sakiti hatinya. Jangan percaya kepada omongan-omongan pendusta mengatasnamakan Rasulullah. Jangan percaya. Kalau belum tahu, bolehlah kita husnudzan. Tapi di saat ada orang yang memberitahu dan dia bisa menunjukkan bukti, wajib move on. Jangan istiqomah di dalam kesalahan. Tidak boleh kita husnudzan terhadap sesuatu yang batil, saudara. Husnudzon itu kalau kita nggak tahu, ya cucu Nabi apa bukan ya, udah husnudzon aja lah. Tapi kalau kita udah tahu, kita masih berhusnudzon, berprasangka baik. Misalnya ente udah tahu nih, makanan ini syubhat. Makanan ini udah campur ini itu segala macam nih. Banyak nih, kita udah tahu nih, nggak boleh kita makan. Tapi kalau kita nggak tahu, misalnya kita dianiaya orang, misalnya kita di prank orang, dikerjai orang, dikasih apa makanan yang nggak boleh kita makan sebagai muslim, kita makan, kita nggak tahu nggak apa-apa. Tapi kalau kita udah tahu nggak boleh, apalagi gua ya ikhwan, gua waktu ngaji dulu dibilang kalau kamu nyasar di hutan daripada kamu makan pisang lebih bagus kamu makan daging babi. Karena babi itu punya Allah, tapi kalau pisang itu punya pemiliknya. Kalau kamu nggak tahu mau minta maaf ke siapa, kamu lebih bagus makan babi. Gua lebih bagus makan pisang, nanti gua nyari pemiliknya daripada makan babi. Karena nggak masuk, walaupun gua lapar, nggak masuk. Nah. Kenapa gua nggak mau makan babi gini? Mohon maaf ya ikhwan, karena kita dilatih dari kecil untuk tidak makan makanan seperti itu. Jadi ada rasa nggak nyaman gitu. Ada kayak lihat saudara kita nih, ya, yang berbeda akidah dengan kita. Mereka makan babi. Kenapa ada gitu? Sama kayak orang India lihat kami makan sate sapi. Nah, dulu ada orang India datang ke Marigi, lihat kita makan sate sapi, mereka gitu. Karena itu binatang yang dihormati oleh mereka gitu ya. Nah, sama seperti kita. Bukan ini artinya melecehkan orang beragama lain, bukan. Karena dari kecil kita udah dididik itu bukan makanan yang halal bagimu, nak. Itu. Ya. Apalagi nih? Apalagi? PIJ abahnya asli India, mau asli India, mau asli Indian, tapi gua bukan India, Indian. Apa cuy?
Jadi ada sekian persen genetik dari Apache gua. Setelah tes DNA, kalian berani nggak tes DNA? Mbak Najwa itu udah tes DNA, dominannya India. Padahal mukanya Arab ya kan, bermarga lagi ya kan, marga habaib. Arabnya cuma 3%. Coba Habib yang lain, bisa jadi nanti Rohingya, Bangladesh. Gue curiga tuh, apalagi si Aldo gue lihat persis Rohingya. Tapi ingat, nasab itu tidak ditentukan oleh wajah, tapi oleh darah. Makanya tes DNA biar tahu darahnya kemana. Ya menurut kata kawan-kawan sih, gua nggak tahu pasti gimana. Itu berdarah Yahudi, Ashkenazi, katanya ya. Tapi gua nggak percaya. Kenapa gua nggak percaya? Biasanya Yahudi itu cerdas. Mungkin Ashkenazi ini beda, Yahudi kere atau gimana? Gua nggak tahu juga ya. Biasanya orang Yahudi itu cerdas gitu. Kalau ini kan nggak cerdas, nipu aja masih ketahuan, masih pakai ancaman gitu. Kalau ente nggak percaya, nanti ente kualat. Kalau orang cerdas nipunya nggak perlu gitu. Ente kalau nggak percaya nggak apa-apa, silahkan aja. Kami menyampaikan apa yang sesuai dengan ajaran gitu. Kalau orang pinter ngedobol gitu ya kan. Coba gue lihat nggak ada satupun mereka memang yang kelihatan punya otak gitu. Mereka cerdas halunya. Dalam halu aja nggak cerdas mereka. Misalnya ini cicitnya lebih tua daripada datuknya, kan nggak masuk itu, dalam halu pun nggak diterima gitu. Di dunia perhaluan tertolak itu, Bung Lubis. Dikisahkan seorang Habib, beliau dulu waktu muda dirampok, kemudian dibantu oleh cicitnya. Cicitnya itu duluan lahir, cuman ruh, sifatnya ruh. Ketika mengatakan ruh bisa menolong, di situ saya mulai berpikir bahwa mereka dalam halu aja nggak becus. Begitu. Ya, di dalam sekte halu aja tertolak mereka. Gedebrus. Budak ada budak, dari tadi ada budak. Biar gua bacain biar rame. Komen dak. Apa ini? Habibana Teku Iqbal bin Johar Al-Atos. Hai najis gua, jangan kau panggil-panggil gitu, ku blokir kau. Panggil Tabib Iqbal aja, lebih bangga gua. Daripada Habib, kagak menguntungkan sama sekali. Karena gua bukan pengemis, bukan tukang halu. Najis gua. Panggil Tabib. Tabib kau panggil. Kalau enggak kualat aku. Bukan kau kualat aku. Canda bang, jangan baper ya. Najis gua. Kata budak muka TIJ apa ya, kumal ya. Gue lihat-lihat sendiri kok ada, aduh, ada nur ya. Ada nurnya. Banten hadir, maaf telat.
Lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Ya, iya. Nur apa bang? Nur Firza kah? Enggak tahu. Nur Baiti. Nur Baiti kalau di muka ya. Di rumah lah. Bentar. ODGJ live. Kalau ODGJ-nya live, yang nonton dan yang komennya itu disebut apa? Kalian yang nonton selain dari barusan itu nganggap gua ODGJ enggak? Setan memang dia ya. 1026 orang nonton. Dibilang gua ODGJ, termasuk dia itu. 2 meter. 2 meter. Dah jual? Wali, kau bilang jangan ODGJ. Wan Sehan itu ODGJ. Sama si Abu Bakar itu ODGJ. Ini Wali. Kapal asli yang belum lebih. Wali, biar kau tahu wali yang mana bukan. Hah? Tengok di susah anak hari ni. Wali itu nggak coret-coret mobil orang, nggak telanjang di depan umum, nggak merugikan orang lain. Wali, nggak menyusahkan orang lain. Wali Masuk apa? justru menjadi orang yang menunjukkan kepada kebenaran. Wali ya dengan cara masing-masing. Wali Jabatan rumah dia. tempat memasak namanya wali. Wah goreng kalian ya kan? Itulah wali TJ. Potong bebek angsa masak di wali. TJ. Boleh. Wali. Wah goreng kalian di dalam wali. 100 Bentar, ada budak nih. ODGJ live, anak hubungan haram live. Anak hubungan haram itu orang yang bukan Habib menikah dengan perempuan Hababah atau Syarifah dalam kalangan Ba'alawi. Itu hubungan haram kata si Bahar. Kata si Taufik juga. Berapa banyak dari kalangan kalian yang begitu? Ya. Terus TJ ente bilang ente wali, karomahnya apa? Semakin gila, semakin banyak yang nonton. Itu kalau di Indonesia karomah namanya. Semakin gila, semakin banyak yang minat. Biar kalian tahu di Indonesia itu standar wali. Semakin gila, semakin banyak yang nonton, semakin banyak peminat. Karomah TJ batuk abadi. Jangan kau bilang gitu ke wali, nanti batuk kau kayak gitu. Batuk keluar biji peler kau lewat mulut kau nanti. Hati-hati itu, tapi enggak lah, TJ enggak begitu. Di dalam ilmu kewalian yang saya ketahui tidak ada memudaratkan orang lain. Mudah-mudahan antum diberi kesehatan, diberi kemudahan di dalam segala urusan, diberikan keberkahan ilmu, diberikan keberkahan rizki, diberikan keberkahan umur untuk antum. Ya Habib? Iya, mungkin Habib nih panas sekali dia, gue lihat. Kalau budak nggak sepanas ini sekarang kalau kita bahas Habib. Sepertinya ini si Nopel ya, pakai akun asli aja Pel. Apa ini? Anak pelacur Aceh. Untuk di zaman mak gua itu belum ada pelacur di Aceh. Karena di Aceh pun sekarang online. Yang gua tahu. Banyakan online ya. Pesan via online. Dan itu didatangkan. Didatangkan dari luar Aceh. Gua pernah lihat-lihat ya. Rencana mau pesan tapi nggak jadi. Takut dicambuk. Di zaman mak gua belum ada tuh pelacuran di Aceh.
Belum ada. Gua sangat tahu mak gua lah. Nah, itu didikan Dobolowi. Kalah narasi, kalah argumen, pakai sentimen. Tapi nggak apa-apa juga. Kalau misalnya TJ anak pelacur aja berani giniin Habib. Gimana harga diri Habib? Di roasting sama anak pelacur misalnya. Tak mana mula-mula nak jadi pemenang situ. Cuman susah, mereka nggak paham di Aceh kayak gimana. Jangankan pelacur, model-model si Bahar aja di sini dicambuk salah-salah. Cabut terus. Bisa dicambuk kita. Pun tak ambil. Kayak Rizik, salah-salah bisa dicambuk. Ngomong lonte di tempat maulud. Makanya si Rizik kalau di Aceh jaga adab dia. Si Rizik ceramah di mana-mana, kecuali di Aceh sangat jaga adab dia. Muji-muji di sini kan. Takut dicambuk. Waduh, bayangkan kalau si Rizik yang gemoy itu dicambuk di Aceh. Oh, gua barisan depan nonton ngerekam. Aceh sarang gajah, betul. Itu merupakan rahmat bagi tanah Aceh ya ikhwan. Karena ganja itu adalah pohon bukan dari hasil fermentasi. Memang itu kelebihan yang diberikan oleh Allah, bisa menjadi obat. Kita bangga dengan ganja Aceh. Hanya saja WHO dan negara melarang. Coba kalau ganja itu dilegalkan, dijadikan sebagai sumber devisa negara, wow, kalah dia, nggak tahu dia wawasan apa, nggak tahu dia. Itu perang ekonomi ngap. Itu perang ekonomi, aset itu. Ganja terbaik seluruh dunia bisa tumbuh di Aceh. Nggak dirawat aja luar biasa, perfect. Apalagi kalau dirawat. Tempat kalian apa? Korma. Apa? Hah? Hanya onta yang bisa makan tumbuhan berduri. Itu Aceh. Ya, hilang biji peler Belanda dalam menguasai Aceh dengan keindahannya, kecantikannya. Mulai dari biota laut sampai hewan yang ada di dalam hutan, tumbuh-tumbuhannya sangat luar biasa sekali. Gitu, saudara. Apalagi dak, komen dak. Lebih bagus ganja dilegalkan daripada Habib dilegalkan. Ganja bisa jadi obat, Habib jadi penyakit. Tak wajib jalan bawa laju pula. Salah satu penyakit kebodohan, kejahlulan akibat mengeluh-elukan Habib. Habib walaupun mabuk kita harus hormat saudara, nggak boleh menegurnya saudara. Kalau sama gua ketemu sama Habib mabuk, dia ngaku-ngaku Habib, dia ngaku cucu Nabi depan gua mabuk, gua nggak akan nasehatin dia, gua tunjang muka dia pakai telapak kaki. Ingat itu. Jangankan mabuk, datang ke rumah gua tiba-tiba ngamuk-ngamuk, bilang dia cucu Nabi, bilang dia keturunan Nabi, ada mulia dia, gua tendang mukanya. Camkan itu. Apalagi mabuk. Ente. Ana Habib. Nah, udah gua tendang deh, pijak-pijak batang lehernya. Itu kalau ada kayak gitu di Aceh, cambuk itu. Ada Habib ngaku mabuk lagi, dicambuk itu. Bukan Habib aja mabuk ketahuan disuruh dicambuk. Berjudi, mabuk, berzina, cambuk. Korupsi enggak? Korupsi enggak ya? Belum, bukan enggak, belum. Ntar kita bilang enggak, marah. Belum. Kedawan? Oh, kedawan ya. Kan juga kok tinggal sini kok balik.
Apa ini? Habib kasih ganja bisa jadi obat enggak? Enggak dikasih aja mereka beli. Sama minuman cap tikus saja mereka beli. Oknum ya, oknum Habib. Minuman oplosan cap tikus saja dibeli. Apalagi ganja. Nembat lah. Budak mana budak? TIJ obatnya apa? Obat TIJ, penisilin. Penisilin kejepit. Laki-laki pakai lipstik dicambuk enggak? Kecuali berurusan dengan HAM. HAM lebih serem daripada apapun di sini. Habib. Habib. Apalagi ini? TIJ cucu Firaun. Enggak apa-apa. Cucu Firaun. Cucu Firaun itu suka membanggakan dirinya. Saya lebih mulia dari manusia yang lain. Sering pamer harta. Dulu di zaman Firaun, dalam mengagungkan namanya, dia membuat pahatan-pahatan batu untuk menunjukkan kedikdayaannya. Dengan salah satu bukti, dia membuat patung Sphinx. Kalian tahu Sphinx? Sphinx itu adalah patung singa berkepala manusia. Kalau sekarang baleho. Di mana-mana ada baleho dia, memuakkan. Jangan buang sampah di sini. Di situ ada Habib Rizik di sampingnya. Kurangi kecepatan. Di situ ada Habib Rizik, gua lihat. Selamat datang di kota A, ada Rizik di sampingnya. Langsung healing gua jadi rusak. Bencana mau healingnya kan buat nyari angin. Selamat datang di kota syariat. Pas gua lihat Rizik di sampingnya. Memuakkan. Itu TIJ keturunan Gong Magok. Itu apa, anjing ya? Itu Bahar, bukan saya. Bahar itu kalau ceramah gimana? Anjing yang dipanggil saudaranya. Babi, tetangganya. Nah, itu Bahar. Pertama dipanggil saudaranya dulu. Anjing. Babi. Nah, tuh. Kalau lu mau tahu. Kalau ulama, cucu Nabi ada ceramah manggil-manggil anjing, manggil babi. Enggak ada, itu bukan saudaranya. Yang paling diberi penghormatan siapa? Saudaranya lah. Anjing. Babi. Kenapa kok dia bisa ngomong bahasa anjing? Kalau ulama lain mana bisa ngomong bahasa anjing? Mana bisa nasehatin anjing? Coba lihat ceramah yang paling spektakuler ya Bahar. Makanya jangan heran dia baca kitab dari kiri ke kanan. Anjing, babi, itu dipanggil saudaranya. Yang heran gua yang di depan jawab, oi. Itu udah jamaah rame di depannya itu. Budak-budak dia tuh. Mulai dari yang bangkotan sampai yang masih bocil. Bocil slot. Anjing. Oi. Babi. Oi. Itu namanya ulamaan anjing. Di tempat kami itu, seorang penceramah itu akan dipanggil dengan apa yang dia sering ucapkan. Kalau dia sering ucapkan nah, maka akan dipanggil nah. Kalau dia sering menceritakan nasi kambing, dia akan dipanggil Ustadz nasi kambing. Dia sering menceritakan tentang cinta, akan dipanggil Ustadz cinta. Mungkin tempat kalian juga seperti itu. Sesuai apa yang dia sering ucapkan gitu. Misalnya sering mengucapkan anjing, maka akan dipanggil Ustadz anjing.
atau Habib anjing. Ya, misalnya si Bahar ke Aceh, dia nggak nyebutin anjing. Dia sering ngucap gini, yakni, itu akan dipanggil sebagai Habib yakni. Nah, itu kearifan lokal. Paham? Dan itu nyata di Aceh seperti itu. Dulu ada seorang penceramah di Aceh sering nyanyiin lagu Jenjo. Jenjo. Jin aren. Yang laki pada gondrong katanya. Ya kan? Yang betina pada cepak gitu lagunya. Dia dipanggil Tengku Jenjo. Gue yakin kalau si Bahar sering-sering ceramah di Aceh, lama-lama dia jadi Habib anjing. Kenapa? Sering ngucapin anjing. Tempat kalian ada kayak gitu? Apa yang dia sering ucapkan itu yang dilekapkan ke dia. Apa ini? Ngaku Intel ternyata ODGJ. Itu si Arya. Ya ngaku-ngaku bin lah, apalah. TJ mana ada ngaku? Intelijen nggak mungkin lah ngaku. Kalau intelijen ngaku bahaya itu. Bocor rahasia negara. Pahami dulu makna intelijen itu apa. Mata-mata nggak mungkin ngaku. Ya. Dan kalau lihat ODGJ, bukan berarti itu ODGJ murni semuanya. Ada wali, ada intelijen, ada konten kreator ngeprank. Di Indonesia ada 3 itu kalau melihat ODGJ di pemikiran kita. Yang pertama itu Baim Wong lagi ngeprank. Yang kedua wali Majedub. Yang ketiga intelijen lagi nyamar. Tuh di Indonesia. Di Aceh ya. Di Aceh gitu. Di Aceh cuman 2. Kalau bukan lagi ngeprank, pasti itu intelijen. Kalau wali nggak gila di sini wali. Di Aceh cuma 2. Kalau ODGJ dibawa ke rumah sakit di sini, bukan diarak-arak, dibeliin mobil, dielu-elukan, minta berkah sama dia enggak. ODGJ di sini langsung dibawa jalan Kakap Ujung yang ada di kota Banda Aceh. Apa itu? Rumah sakit jiwa, saudara. Di tempat kalian berkeliaran kan? Apalagi udah ngomong ngawur, langsung bilang, wah Masya Allah kasyaf ini. Iya. Apalagi ini, budak. TJ suami Mia Khalifah. Mia Khalifah itu siapa? Syarifah juga bukan? Ada yang tahu siapa itu? Boleh juga nih. TJ suami Mia Khalifah. Siapa Mia Khalifah? Ada yang bisa jawab siapa? Habibah bukan? Keluarga Bang Alawi bukan? Siapa itu? Mia Khalifah siapa? Orang Yaman? Astagfirullah, artis bokep. Gua kagak tahu lah, kagak pernah nonton bokep. Kagak tahu gua. Astagfirullah. Maaf ya, gak tahu gua. Maaf, gak tahu. Maaf, nggak tahu gua. Maaf, nggak bermaksud begitu, nggak tahu. Nggak pikir siapa lah, ada khalifah-khalifahnya gitu. Maaf. TJ jadi dibenci seluruh rakyat Indonesia. Oh, kalau TJ bukan seluruh rakyat Indonesia, rakyat langit. Tukang tambang emas langit benci sama TJ. Nah, TJ nggak peduli dengan itu semua. Saking bencinya kan yang nonton gua. Saking bencinya. Wow. Bahkan
Bahkan dia nggak komen barusan, kunci sama gua, nggak komen dia. Nah, kalau nggak munafik ya bukan pengikut habaib namanya lah. Habaib aja banyakan munafik. Begini, begitu, kirim foto otong kepada perempuan. Lu pikir kagak tahu gua? Mia Khalifah Libanon. Oh, orang Libanon ya. Kurang suka gua. Gua nggak pernah nonton bokep. Mohon maaf teman-teman. Kalaupun gua nonton yang agak begituan, orang Rusia paling gua suka. Itu pun bukan nonton lewat handphone. Ke Thailand gua. Dari Aceh berangkat ke Thailand. Ada barang baru dari Rusia, ada. Mana? Mas ini. Udah gitu. Udah main dari malam sampai pas pagi bangun udah di Aceh lagi. Soalnya mimpi. Gua nggak suka oriental nggak suka. Arabik juga kurang. Gua suka Eropa Timur, gua suka. Kalau untuk nonton ya, kalau untuk gua per istri, kalau gua udah cinta nggak peduli warnanya apa. Lo Afrika TEJ? Enggak, kalau fisik gua enggak Afrika ya Juan, lebih kepada Indian, Apache. Cuman bawaan gua Afrika sepertinya, tapi enggak lah. Di bawahnya dikit gitu. Bawaan gua itu agak Afrika sedikit, semi-semi Afrika lah. Rusia pink bang, nggak semua. Kalau rambutnya hitam pasti hitam pinggir. Kalau rambutnya blondi, pirang biasa pink. Tergantung juga. Mau jadi bahas itu ya? Bentar, ini apa lagi nih? Ini budak baru kayaknya. Tukje Gorilla Yahya. Saya itu sebagai ikon gorila dulu. Ada sebuah produk minuman kesehatan itu pernah saya endorse bang. Di akun channel saya satu lagi, bukan yang TIJ ya, yang satu lagi saya rahasiakan. Karena situ banyak produk-produk yang memang tidak kita jual di sini. Saya termasuk ikon produk itu, Gorilla minuman kesehatan. Kalian pernah lihat yang sering dipromosikan sama Habib Nurmagomedov? Ya, energy drink, Gorilla. Gua googling ya, gua googling biar kalian tahu. Mungkin nggak tahu kalian kan? Kebanyakan colok kepala dalam pantat Habib. Gorilla energy drink. Nih. Nih produknya. Pernah gua endorse nih. Makanya gua dipanggil Gorilla juga sempat waktu itu gara-gara produk ini ya. Itu apa lagi? Pokoknya doa kalian budak ini sangat mustajab sekali. Apalagi majikan kalian doa balak-balak datang pasang baliho minta sumbangan kan? Apa lagi? Paul Hendrawan Bang Alawi juga bukan bang? Bukan, dia khusus pencari nasab Bang Alawi. Cari bambu petuk sama seperti cari kitab nasab Bang Alawi bang. Gak akan pernah ketemu, seperti nyari ketiak ular. Belum ketemu bukan berarti nggak ada kan kata si Paul. Paul Hendrawan si makelar bambu. Belum ditemukan bukan berarti tidak ada. Teman-teman, cari. Saya akan bayar sekian triliun, saya akan bayar sekian miliar. Itu sama seperti Paul. Makanya lawan-lawan saya seperti itu, orang-orang alu. Jadi kalau kalian nanya, kenapa TJ nggak bahas doboler lagi? Sekarang mbahnya doboler gue bahas. Pemalsu nakam, pemalsu makam, karomah palsu. Nah itu spesialis gue tuh.
Orang ngaku-ngaku ronsen makam dengan ngaromahnya itu spesialis. Gua spesialisnya itu, gua obatnya itu. Kalau mereka itu virus, gua vaksinnya. Makanya mereka agak jiper ya kalau melihat vaksin gitu. Sekarang mbahnya Doboler kita bahas. Nggak nanggung-nanggung pansosnya. Bukan Nyi Roro Kidul lagi, udah nabi pansosnya. Kalau yang dulu-dulu itu kan pansosnya Nyi Roro Kidul, ya kan? Dukun ini, dukun itu. Kalau ini nabi pansosnya. Padahal kebohongan semua. Sampai tukang kacang pun dipalak sama mereka. Pernah ke planet Arzok, Bang? Oh, saya belum. Saya paling jauh ke Pulau Serindet, Bang. Pulau Serindet enak dia kalau kita ke sana, walaupun jalannya kejepit, Bang. Nah, belum tahu kan Pulau Serindet? Belum. Pulau Serindet itu harus menyelam, walaupun nggak sampai 50 meter. Bentar lagi makin sepi live ini, nggak apa-apa. Nggak usah ntar lagi, sekarang juga nggak apa-apa. Yang penting buat menghibur budak. Lu pikir gua mikirin nih ada orang yang nonton atau tidak? Gua kalau udah live nggak ada yang nonton pun gua live. Misalnya nggak ada orang satu pun gua live. Kadang gua live private. Habis gua private gua live biar nggak ada yang komen. Nah. Apalagi ini stres TJ, kamu yang stres, Bang. Tadi lu udah bilang gua ODGJ, ngapain stres lagi? Stres itu fase awal menuju ODGJ. Gua udah ODGJ. Udah. Kita baca biar senang si budak, walaupun kupingnya panas dengar TJ. Anggap aja TJ lagi meruqyah kalian. Supaya demit-demit habaib yang ada di otak kalian keluar, jin-jin habib yang ada di otak kalian keluar, dah, ruqyah kalian. TJ ngaco, nggak punya data valid. Bukan TJ lah, Habib. Katanya datanya belum ditemukan. Belum ditemukan bukan berarti tidak ada. Tidak ada gimana ditemukan? Lu nggak nyalek, Bray? Nggak. Kalau gua nyalek langsung lewat. Minimal nih DPRD ya. Lolos. Masa gua cukup. Basis gua cukup. Cuman nggak. Ngapain? Kalau nggak bisa membawa perubahan. Gini aja udah bisa membawa perubahan. Ngapain harus menjadi sesuatu? Lebih bangga gue belum menjadi sesuatu tapi bisa merubah sesuatu. Gitu. Klekson dulu dong. Nggak bisa lagi serak nih. Nggak bisa. Kalau klekson kan agak pedas dia. Cik. Nggak bisa. Cik. Nggak sanggup gue batuk nanti. Kan? Oh, gua paksain. Cik. Kok langsung sembuh ya? Cik. Sembuh ah. Langsung ngilernya udah nggak ada nih. Cik. Semua alhamdulillah ya ikhwan.
Jik, 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 jik. Jik. Ri, jik, 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 jik. Ri, jik. Sembuh gua. Woi. Ri, jik. Jik. Masya Allah, langsung sembuh. Rir, 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 jik. Jik. More lipstick. Jik, 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 jik. Woi, 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 yo, yo, yo. Jik. Jik, jik, jik. Jik. Sembuh gua. Moga keluar darah. Udah tadi. Udah keluar tadi darah. Makanya gua nggak beruntung sekali nih. Hidung lagi mampet kan nggak bisa mencium aroma dan nggak nikmat gitu. Pas gua lihat darah tadi, nggak jadi gua. Alhamdulillah ya ikhwan. Udah keluar darah. Nunggu 3 hari lagi. Mudah-mudahan 3 hari lagi hidung gua udah nggak mampet lagi. Udah bisa menikmati aroma bunga mawar. Jik. Nggak ada Habib, Indonesia nggak akan hancur, betul. Makanya mau gua sih Habib-Habib semua jihad aja ke Palestina ya kan, biar mereka syahid semua dapat bidadari. Apa ini? Nikita Mirzani versus Bang Alawi. Pegang mana Pak? Pegang Nikita Mirzani lah. Lebih terhormat daripada mereka. Terus gua pegang Bang Alawi, dapat apa gua? Nggak dapat apa-apa gua. Hah? Dulu sebelum ada Habib Odong-Odong kita adem. Dari dulu mereka sudah ada, cuman bukan dulu sekali. Cuman mereka dulu ya pedagang minyak wangi, bukan pedagang Al-Quran, bukan pedagang kitab suci, bukan pedagang apa ya, bukan pedagang agama, bukan pedagang cucu Nabi. Aman, sekarang udah mulai dagang begituan. Tanya sama TJ, lebih mulia Rizik Bahar sama Nikita Mirzani, mulia mana? Mulia Nikita Mirzani lah bagi gua. Tanya sama gua ya. Masa gua cintanya sama Bahar? Masa nyiumnya Bahar? Gini-gini gua masih normal ya ikhwan. Bini gua nonton nggak ya? Nggak, ini konten aja. Ya konten. Soalnya banyak ini, banyak apa ya? Banyak cuak, banyak informan di sini. Heran gua dipotong-potong nanti video dikirim ke WA bini gua. Yang nggak bisa bahasa Indonesia diterjemahin lagi pakai bahasa Inggris, kan gimana? Enggak, canda doang. Enggak sampai ke situ lah.
Gue tanya sama kalian nih, ya udah. Nanya sama kalian. Lebih mulia orang yang menjual agama atau orang yang menjual tubuhnya? Orang yang menjual agama dengan orang yang menjual tubuhnya. Lebih mulia mana? Atau lebih bejat mana lah? Dua-duanya nggak mulia. Dua-duanya nggak mulia, jangan salah. Apa nih? Bejat keluargamu. Oh, bejat sekali keluarga gua. Bejat sekali. Nggak ada orang yang lebih bejat daripada keluarga gua ya, ikhwan. Tapi heran gua, dimuliakan juga walaupun udah gua ngakui bejat seperti ini, dimuliakan oleh orang. Apalagi bini gua yang orang Sunda itu. Gua bilang bini gua itu bejat, gua bilang. Tapi dimuliakan sama orang. Kemana-mana dia dimuliakan. Gua nggak mau, gua bilang bejat dia tuh nggak usah dimuliakan. Itulah kalau memang kemuliaan bawaan ya. Walaupun nggak di-endorse, walaupun nggak dipromosi, tetap dimuliakan. Heran gua. Apalagi gua sangat bejat sekali. Mulut gua itu bejat bangsat sekali ya ikhwan. Sering keluar kata-kata kotor. Kenapa? Karena gua nggak mau kotor itu di kepala gua, di hati gua nggak mau kotor. Makanya gua keluarkan. Oh, mulut nentik keluar kata-kata kotor mulut, gua keluarkan. Nggak mau gua simpan dalam kepala gua. Jadi Victor nanti. Nah, memang mulut manis. Masya Allah, astagfirullah. Lagi nonton apa? Masya Allah nonton ini. Pas kita lihat di cermin lagi nonton. Itu bukan sekali dua kali gue tengok orang seperti itu ya ikhwan. Hah? Bang TJ punya istri berapa? Gue nggak jual punya istri gue. Ente nak aja nanya punya istri gue berapa? Gue jual. Pakai sendiri. Kemuliaan itu. Dulu gue punya rekan kerja tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya, jangan lupa sholawatan pagi hari. Jangan lupa ya untuk selalu jujur. Habis proyek kita bawa lari 2M. Terus setiap jam habis subuh. Assalamualaikum. Jangan lupa tersenyum hari ini. Jangan lupa bersedekah. Selalu dalam keadaan jujur ya. Wah, mau kabur. Belum pun selesai proyek. Bocor halus bang, iya. Gua ambil tambalan yang ada di tubuh gua untuk menambal kalian biar nggak bocor lagi. Biarkan gua yang bocor. Saking gua cinta sama kalian ya ikhwan, sama budak-budak semuanya. Nah, gua ambil secuil, gua tambal ke kalian. Yang penting kalian nggak bocor. Biar gua yang bocor. Nah. Untuk gimana? Udah cukup live kita ya ikhwan? Waduh, belum masuk-masuk gaji gua dari YouTube. Dari tadi gua tunggu, apa nggak masuk lagi ya? Aduh. Magetan hadir bang.
Lanjut, Jik. Kapan botak lagi, Bray? Rencana nanti, Bang. Akhir tahun ini, awal-awal tahun depan, insya Allah ya. Kalau jadi kerja lagi, harus dibotakin memang. Harus pangkas cepat. Biar nggak keganggu kegiatan. Insya Allah ya. Nggak usah didoakan. Gondrong yang sulit, botak gampang. 5 detik botak udah. 5 detik seret, botak udah. Ya udah botak itu gimana? Gondronginnya susah. Nah, nggak usah ragu kalau TJ. Alhamdulillah masih bagus. Asli loh. Bibir udah hitam nggak pakai gincu, Bray. Kalau udah hitam ngapain pakai gincu lagi? Ini lambang horor, serem. Nah, coba lihat orang-orang kalau pesta Halloween pakai lipstik warna hitam biar horornya kan. TJ nggak alami nih, pewarna buatan nih dari tembakau. Hitam legam, horor gitu. Malah pingin lebih hitam lagi, lebih rock and roll ya. Bukan pakai rock. Kalau yang merah-merah kan pakai rock. Gua rock and roll gitu. Lebih apa metal gitu ya. Kata Rizik dulu dia ramalkan bakal ada intelijen hitam. Ternyata yang keluar bukan intelijen hitam, bibir hitam yang keluar. Lebih parah dari intelijen hitam. Makanya nggak tahan mereka dengan sengatan lambe ireng, melukai tanpa menyentuh. Pengakuan di media sih nggak ngaruh, tapi gue dipersekusi dengan cara dilaporkan ke polisi, kepemilikan senjata api indikasi. Tapi nggak ngaruh TIJ katanya, nggak ngaruh bacotan TIJ. Siapa lu kagak ngaruh, tapi gue dilaporkan atas indikasi kepemilikan senjata api untuk membuat surat permintaan maaf supaya gue minta maaf ke mereka. Ya ampun, gue minta maaf. Ini sekarang pun gue minta maaf ya, minta maaf untuk para habib seluruh Nusantara, semuanya ya. Tapi untuk menyetop saya untuk tidak membahas ini tidak bisa. Kalian bukan siapa-siapa di mata saya. Nah, oke. Mau ilmu apapun, mau karomah apapun kalian silahkan. Oh bisa santet silahkan. Bisa santet boleh, bisa karomah boleh, apa silakan. Nggak mempan, insya Allah Taala. Karena bukan ilmu setan yang kita pakai. Kalau kata Kumar kan TIJ pakai ilmu setan. Kalau ilmu setan TIJ pakai udah dari kemarin-kemarin tumbang kan. Udah berapa banyak dukun kalian datangi untuk santet TIJ nggak mempan. Gue kentutin sampai kemarin. Gimana kabarnya anak lu yang difabel, Bang? Anak gua nggak ada yang difabel, Bang. Salah orang mungkin. Anak Bahar mungkin. Atau anak lu sendiri. Anak gua nggak ada difabel. Nggak ada kekurangan. Masya Allah, antum. Memaksakan sekali. Sempurna. Waktu kecil, dari kecil dia lahir. Gua perhatikan dari ujung kaki sampai ujung rambut dia. Nggak difabel. Mungkin lu sering lihat Bahar mungkin kayak idiot gitu ya, karena gua enggak. Malah kecerdasannya di atas rata-rata. Nah, Masya Allah ya, meresahkan juga terlalu cerdas gitu. Gua pakai sandi di HP dibongkar sama dia. Ya kan? Gua live udah di chat. Cukup katanya. Gua belum cukup mau nelpon nih katanya. Nah, habis itu dicukupkan sama dia. Kasihan Simba sudah difabel pantatnya lu hajar terus, Bang. Udah difabel pantatnya. Lu jangan ceritain cerita dalam keluarga lu lah kemari, Bang. Nggak baik itu buka aib sendiri. Kalau memang mau curhat silahkan jalur pribadi curhat, Bang. Anak gua difabel, Bang. Gua sering ngajar pantat dia, Bang. Udah ngasih tahu ke gua, biar gua kasih solusinya supaya lu sembuh gitu. Iya dak. Boleh, gratis kok.
curhat sama TJ gratis gitu. Gratis curhat sama TJ, nggak dipungut biaya, nggak ada biaya konsultasi, ini nggak ada bang. Boleh bang, hubungi Instagram TJ ya, nanti biar TJ kasih solusi. Itu nggak boleh, ya anak sendiri kok malah disodomi, nggak boleh. Pokoknya kalau udah budak ngomong pasti bawanya selangkangan, majikannya gitu. Kalau nggak lonte pasti masalah bibir bawah perempuan. Kena mental dia sama moncong gua. Makanya jangan kau sepong lah punya anakmu. Kena mental lah dia. Bahaya itu moncong kamu itu. Masa punya anakmu lu sepong, lu colokin. Kasihan anakmu. Itu bisa-bisa dia trauma gedenya bang. Mungkin dia bukan difabel bawaan bang. Mungkin karena lu sering mukulin dia, lu sering tumpahkan hasrat lu ke dia, makanya dia jadi kayak gitu bang, jadi difabel. Hati-hati. Enggak, dia lagi curhat, cuman salah jalur. Seharusnya pribadi kalau mau curhat pribadi di sini. Jangan di sini ketahuan sama kawan-kawan yang lain. Masa muhibbin begitu, ya kan? Kan yang biasa suka lubang belakang, lubang perempuan, selangkangan perempuan, kalian kan? Masa curhat masalah keluarga di sini, Dak? Yang kemarin Habib apa yang viral itu perempuan yang curhat, istrinya curhat, minta lubang belakang. Jindan ya, Ali Jindan. Itu bini dia curhat itu. Kalau istri Habib dididik dengan benar, nggak mungkin dia curhat di publik masalah begituan. Mana tadi? Curhat lagi dong. Tapi jangan terarah. Kamu salah. Ketika kamu menuduh ke TJ, disitulah orang-orang tahu kalau itu masalah dalam keluarga lu. Itu justru membongkar aib lu sendiri. Ya. Mental-mental budak kan seperti ini, sering curhat di medsos. Aib lu beberkan di sini. Sian anak lu. Salah apa dia? Gerombolan tusbol, beb. Iya, gerombolan mereka tuh. Jangan ya, langsung ke Instagram TIJ @iqbal.jo. Di situ konsultasi sama gua, gratis. Apa solusinya? Mungkin ketika kamu dihantui oleh hasrat itu kamu nggak bisa membendungnya, nanti ada treatment sama saya. Nggak usah bayar. Nggak ada air celupan juga sama saya, nggak ada. Itu pure ya, masalah kejiwaan itu. Itu dah. Biasanya nanti kalau macam Psikopat itu bang, bukan psikopat dia, pedofil. Itu lain lagi itu pedofil. Dia cenderung lebih suka kepada bocah laki-laki itu. Kalau dari cerita dia barusan kita simak, dia sodomi anaknya yang sampai difabel gitu. Aduh, naudzubillahi min dzalik. Habib Jindan masuk sini, kan udah masuk berita selebriti. Mana budak tadi? Panas ya telinganya. Jangan panas kamu sendiri curhat di sini. Coba kalau kamu nggak curhat di sini, nggak mungkin lah saya bahas di sini. Bang, silaturahmi pinjam dulu 100, boleh ambil aja. 1000 ambil, jangan 100. 100 dikit sekali. 1000 aja ambil. Tuh ada 22.000 tuh, ambil 1000 buat kamu. Barusan nyumbang. Makasih ya nyumbang 22.000. Udah ambil 1000.
tinggal berapa tahun? Tinggal berapa tahun? Tinggal lagi. Siap mati demi Bang TJ, tapi kan saya bukan pejuang. Buat apa mati demi saya? Hidup dan mati kita hanya hak Allah semata. Nggak perlu mati demi saya. Hiduplah demi kita semua. Hiduplah. Ya, jiwanya hiduplah. Badannya. Mari kita bersatu. Hiduplah jiwanya, hiduplah badannya. Nggak ada matilah. Badannya matilah, jiwanya nggak ada. Hidup kita. Karena kematian itu tidak ada, saudara. Yang ada adalah mangkat, perpindahan tempat. Ketika ruh, nyawa, dan jasad berpisah, maka kita akan berpindah tempat. Dari alam dunia ini, berpindah ke alam barzah. Di situ kita buktikan, ada nggak Fagil Muqaddam ya? Karena Fagil Muqaddam adalah wali di alam barzah, ya kawan. Untuk saat ini kenapa mereka tahu? Karena mereka ketemu di alam mimpi. Karena bagi mereka, alam mimpi dengan alam barzah dianggap sama, ya kawan. Kalau ini tak menang, tak boleh angkat macam ni. Nggak ada kematian itu. Boleh tapi Mulai dari kita di surga, di alam kandungan orang tua kita, dipindahkan ke dunia yang fana ini. Kemudian dipindahkan lagi ke alam barzah. Dari alam barzah dipindah lagi ke padang mahsyar, ke alam akhirat kita nanti. Maka tidak ada kematian. Sungguh kalau ada kematian itu, ini enak sekali. Seperti hewan. Mati udah selesai. Kita nggak mati. Cuman berpindah tempat. Makanya cari jalan pulang. Jangan sampai nyasar. Kenapa? Kita berasal dari surga, mudah-mudahan kita akan kembali ke surga. Tidak nyasar ke neraka. Makanya jangan ikuti ajaran Habib. Karena surga itu mahal, walaupun tidak bisa diukur dengan uang. Apa yang perlu kita dapatkan sebagai syarat untuk bisa masuk surga? Ridhonya Allah. Bagaimana cara mendapatkan ridhonya Allah? Lakukan apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Tapubut suruh, pejioh tegah, yang larang Allah, baik tak kerja. duduk bersih macam ini bisa jadi tumbalkan yang Lakukan apa yang disuruh, tinggalkan apa yang menjadi larangan. Ya. tapi bukan dijahit ya. Yang larang Allah jangan dikerjakan. Gitu, ya ikhwan. Ini nggak ada kematian itu. Nggak usah takut. Nggak ada kematian. Kita nggak mati. Kita cuman pindah tempat. Cuman merugilah bagi kita ketika kita pindah tempat. Mungkin tidak sebahagia di dunia. Ataupun di dunia kita nggak bahagia ketika pindah ke alam lain juga. Kita juga nggak bahagia. Itulah orang-orang yang rugi, ya ikhwan. Nah, jadi nggak ada nanti sampai di alam sana. Atok. Mana datukku yang punya garomah? Mana datukku yang bisa ngusir malaikat mungkar wa nakir? Mana yang katanya anak soleh? Mana yang katanya sedekah jariah? Mana? Mana doa anakku seorang Habib? Mana doa anakku yang punya buku dari Robito? Mana? Kini aku diazab dan disiksa di dalam kubur. Menunggu doa anak yang soleh. Mana doa anakku yang bibir merah? Mana doa anakku si tukang ngoceh? Mana doa anakku pengumpul receh? Mana
datanglah kepadaku seorang lelaki, buruk wajahnya, Ini yang sedap. busuk baunya. Ini yang sedap ini. Lalu aku bertanya, siapa engkau? Siapa engkau? Akulah. Amalanmu yang keji. Jangan sampai kita ketemu dengan seorang lelaki yang buruk wajahnya, busuk baunya. Itu adalah perwujudan dari amalan buruk kita. Kalau saya dulu Ayah, apa 45 itu beli. Ini benar dikit. Kalau kau datang Abah, Tufa itu beli seketul. matilah di dalam kesesatan tan. Wahai anakku. Beli seketul. Nah, itu disesatkan kita, padahal bukan ayah kita itu. Syaitan itu menggoda kita. Syaitan datang berbondong-bondong, menginjak-injak aku, mau memurtadkan. Ibu, kau datang, Ibu. Iya. Tak buang sial kamu, buat apa ini? Masih banyak. Mic-nya udah habis baterai nih. Sama kayak kerongkongan gue udah kering nih. Matilah. Ada kan? Dalam. Terus tadi. Ehonya dapat nggak? Ingat itu, yang barusan yang terakhir itu ingat itu. Di mana kita akan mengalaminya. Odo dekat bawah. Aduh, Dekat sini kan dekat. Dekat kering. Daripada udah dekat bawah. Aduh. Penuh. Sini kan. papan 2 lembar, gitu pun kalau pakai papan. Aduh, dihimpit oleh tanah. Nggak akan ada Habib yang menolong kita ya ikhwan. Lama dia tak ada. Ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh solehah, sedekah jariah itu. Yang lain kagak ada. Hobab Habib nggak akan datang masuk ke kubur kita nolongin kita. Datuk, oh Datuk, kalau kah itu Datuk nggak ada. Batuk. Pasir tahu deh. Pasir. Hah? Tahu deh. Bukan Datuk ya. Sekian, assalamualaikum.